Media audiovisual karya mahasiswa Universitas PGRI Semarang oleh kelompok 1 tugas 6 kelas 5E. Tim penyusun video ini adalah sebagai berikut. 1. Ketua Evi Luciana Sari. 2. Sekretaris Muhaimi Nurrobiah. 3. Penulis skenario Putri Ayu Dahlia. 4. Narator Endang Puspita Sari. 5. Editor Anna-Mila Rosdiana. 6. Pembantu umum Alfiah Dwitya dan Rayin Mahfudzo. Selamat datang pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 semester 2. Jenis pembelajarannya adalah menyimak cerita. Standar kompetensi. Poin 5. Memahami pesan pendek dan dongeng yang dilisankan. Kompetensi dasar. Poin 5.2. Menceritakan kembali isi dongeng yang didengarnya. Materi formal adalah isi dongeng dan cara bercerita dengan baik. Materi ajar fakta adalah sebagai berikut. 1. Contoh dongeng yang berjudul Induk Kambing Pemberani. 2. Nama tokoh dalam cerita yang didengarkan. 3. Latar tempat, waktu, dan situasi dalam cerita yang didengarkan. 4. Peristiwa dalam cerita yang didengarkan. Materi ajar prosedur adalah sebagai berikut. Langkah-langkah bercerita yang baik di depan kelas berkaitan dengan sikap, cara berdiri di depan kelas, suara dan ucapan saat mulai bercerita. Materi ajar sikap dan nilai yaitu nasihat yang dapat diambil dari cerita Induk Kambing Pemberani. Indikator pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Dapat menyimpulkan isi dongeng yang didengarnya. 2. Dapat menirukan cara bercerita yang baik. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Melalui kegiatan mengamati gambar yang dimodelkan seperti wayang tentang dongeng Induk Kambing Pemberani yang dijelaskan oleh guru, siswa dapat menyimpulkan isi dongeng yang didengarnya dengan runtut. 2. Melalui kegiatan menyimak demonstrasi cara bercerita tentang isi dongeng yang didengarkan lewat gambar yang dimodelkan seperti wayang, siswa dapat menirukan cara bercerita kembali tentang isi dongeng yang didengarkan dengan bahasa yang baik. Media yang digunakan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Sumber belajarnya adalah 1. Media cetak yang terdiri dari A. Teks dongeng yang berjudul Induk Kambing Pemberani yang diambil dari internet. B. Gambar-gambar kartun hewan, rumah, hutan, susu, dan kardus yang dimodelkan seperti wayang serta spidol. 2. Lingkungan, diri sendiri siswa. 3. Narasumber, guru. Untuk menambah pemahaman kalian tentang cerita, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat.
Berikut adalah video pembelajaran menyimak cerita. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mempelajari materi pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kelas memimpin doa. Ya, ayo teman-teman kita berdoa di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai kawan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Masih semangatkah kalian pagi hari ini? Masih. Kok jawabannya masih loyo? Untuk itu, untuk menambah semangat kalian di pagi hari ini, Ibu akan menjawab sebuah permainan. Nanti saat Ibu mengucapkan selamat pagi, kalian menjawabnya dengan semangat pagi sambil mengepalkan tangan kalian ke udara. Terus saat Ibu menanyakan kabar kalian menjawabnya dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya anak-anak. Ya Bu. Bisa dimulai? Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, coba tengok kanan kiri kalian. Siapakah yang teman kalian tidak masuk hari ini? Lain Bu. Kenapa sakit lagi? Sakit Bu. Sakit apa? Emang Bu. Nah, sudah berapa hari tidak masuk? 2 hari Bu. Nah, untuk itu nanti setelah sekolah kita sibuk bersama-sama ya anak-anak. Iya Bu. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang menyimak dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyimak. Siapakah yang masih ingat? Saya Bu. Iya ingat. Betul juga. Tidak boleh berisik, tidak boleh ramai, harus tenang. Iya, jangan yang lain. Itu Bu bersungguh-sungguh memperhatikan orang yang di depan sudah berbicara. Harus fokus Bu. Iya, sekarang kita semangat. Fokus harus. Jembat, harus. Nah, kita sekarang akan mempelajari materi baru, yaitu menceritakan kembali isi dongeng yang didengarnya. Nah, nanti Ibu berharap setelah kalian mempelajari isi dongeng, kalian bisa mengambil suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang perbuatan yang tidak baik. Nanti contoh perbuatan yang baik bisa kalian tiru. Oke anak-anak? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, siapakah di antara kalian yang ketika mau tidur dibacakan dongeng oleh orang tua kalian? Ada Bu. Ya, ini biasanya apa dongeng yang dibacakan emas Bu? Timur emas. Timur emas. Coba ceritakan kepada kita semua yang di sini. Bagaimana ceritanya? Pada suatu hari di sebuah desa itu ada seorang mbok rondo itu tidak punya anak Bu. Terus mbok rondo itu minta sama Allah agar diberikan anak Bu. Akhirnya Allah memberikan mbok rondo itu anak dengan itu khusus buah timun. Pas itu dibelah lalu keluar seorang bayi dan bayinya itu diberi nama timun emas. Timun emas itu Bu baik hati penurut sama ibunya. Terus ibunya itu juga punya sama timun emas. Tapi pada suatu hari itu ada itu Bu buah hijau yang itu rasa sangat besar. Bu itu orang sifatnya itu kecil. Kamu makan manusia bukannya galak. Terus itu apa timun emas itu mau diculik, mau dimangsa Bu. Oh, seperti itu. Jadi cerita yang diceritakan oleh Demi, siapa tadi nama orang-orang yang ada dalam cerita? Ada si Berondo. Terus ada
Tokoh adalah orang atau pelaku dalam cerita. Tadi kapan kejadian jadi peristiwa itu? Timur Mas, dongeng. Pada suatu hari dahulu kala. Terus di mana tempat dalam cerita tadi peristiwanya? Di sebuah rumah dekat dengan hutan. Nah, apa yang coba kalian ambil dari cerita Timur Mas tadi? Kita harus bisa menjadi orang yang baik. Kalau berjanji harus menepati. Itu kan ceritanya tentang Mbak Rondo yang berjanji kepada buku itu tadi untuk memberikan Timur Mas setelah dewasa nanti. Iya kan ya ini? Nah, nanti ibu juga akan menceritakan kalian sebuah dongeng. Tapi sebelum itu, nanti aku judulnya nanti saja ibu beritahu. Sekarang ibu mau memberikan tugas untuk mendengarkan sebuah dongeng tersebut. Nanti kalian menyebutkan apa saja seperti tadi nama tokoh yang sudah ibu jelaskan tadi, ada nama tokoh. Nanti kalian menyebutkannya. Terus kapan peristiwa atau kejadian dalam dongeng yang ibu bacakan tadi. Bentar. Terus yang ketiga, di mana? Di mana peristiwa atau kejadian dalam dongeng? Yang keempat, kurang apa bukan itu? Iya ini dongeng. Terima kasih ya. Yang keempat adalah nasihat. Nasihat yang terdapat dalam dongeng. Dan setelah ini kan kalian akan mendengarkan sebuah dongeng yang ibu bacakan. Ini tugas-tugasnya ada 4. Tetapi setelah itu nanti juga ibu akan meminta kalian untuk ibu minta untuk bercerita di depan kelas seperti ibu ini nanti. Kalian tahu bagaimana cara bercerita yang baik? Oh, belum tahu ya? Ya Mas, sekarang ibu akan mengajari kalian bagaimana cara bercerita yang baik. Pertama, badan kalian harus tegak, tidak boleh membungkuk. Ya, harus tegak seperti ini ya, anak-anak. Terus, tangan kalian tidak boleh ke belakang. Tidak boleh ke depan seperti ini. Boleh bergerak sesuai dengan isi dari cerita tersebut nanti. Yang ketiga adalah gerakan kaki kalian tidak boleh seperti ini, menyilang. Tidak boleh ditekuk seperti ini, tidak boleh seperti ini. Mengerti? Tidak boleh bergoyang-goyang seperti ini. Terus kepala kalian saat cerita tidak boleh menunduk seperti ini. Pada suatu hari itu tidak boleh. Jadi tidak boleh takut seperti ini. Harus menatap teman kalian yang jadi di depan ini yang cantik. Tidak boleh takut, harus percaya diri. Salah apa tidak, yang penting kalian nanti melihat teman kalian. Ini kan teman kalian. Ibu boleh ketawain bu. Ya diketawain, nanti belum tentu bisa seperti kamu pasti. Jadi nggak apa-apa. Kita kan di sini juga belajar. Ibu dulu juga diketawain teman ibu, tapi ibu sekarang bisa. Nanti lama-lama kalian juga bisa ya anak-anak. Ya, terus nanti saat bercerita mata kalian juga harus bisa melihat teman-teman kalian. Nggak boleh menunggu seperti ini, nggak boleh lihat ke atas, harus ke depan. Terus ucapannya harus jelas saat bercerita. Nggak boleh gramnya, tahu gramnya? Iya. Nggak tahu. Gramnya kayak seperti ini. Ada gram lain. Berarti nggak jelas. Oh, itu nggak jelas. Saat bercerita juga harus ada jedanya. Nggak boleh seperti rel kereta api. Bagaimana? Bisa ngerti anak-anak?
Ya, bodoh. Sekarang itu mau bercerita. Kalian tahu judul Induk Kambing Pemberani? Nggak tahu, aku. Lah, maka dari itu kalian harus mendengarkan setiap dari itu. Disimak baik-baik ya. Nanti tugasnya jangan lupa loh ini loh. Ya, harus ingat-ingat. Ini aku menggunakan satu gambar dalam bercerita. Seperti ini ceritanya. Nah, ini pada suatu hari di sebuah desa dekat dengan hutan hiduplah keluarga kambing. Nah, keluarga kambing ini terdiri dari induk kambing dan ketiga anaknya. Mereka hidup sangat bahagia. Dan pada suatu hari persediaan makanan kambing mulai habis. Jadi induk kambing pun berencana untuk pergi ke hutan mencari makanan. Namun sebelum induk kambing ini pergi mencari bahan makanan, dia mulai berpesan pada ketiga anaknya ini. Apa pesannya? Seperti ini. Nanti saat ibu pergi ke hutan, kalian harus belajar di dalam rumah. Tidak boleh keluar dari rumah. Boleh membukakan pintu saat mendengar nyanyian dari ibu. Kemudian induk kambing pun mulai menyanyi. Anak-anakku sayang, bukalah pintu, ibu sudah datang membawa susu. Nah, itulah nyanyian dari induk kambing. Kemudian ketika anak kambing pun mengerti bagaimana nyanyian dari induk kambing tersebut. Pada pagi hari itu pun induk kambing mulai pergi ke hutan mencari makanan. Setelah beberapa jam kemudian, malam harinya induk kambing sudah pergi ke rumah pulang untuk pulang ke rumah bertemu dengan anaknya sambil membawa makanan. Seperti ini ya. Tanpa disadari anak kambing, ada seekor serigala yang mengikutinya dan bersembunyi di balik semak-semak. Dia pun mendengar nyanyian dari induk kambing tersebut yang merupakan suatu kode dari ketiga anaknya bagaimana cara membukakan pintu ketika ibunya datang. Mendengar nyanyian dari induk kambing tersebut pun serigala mencuri nyanyian induk kambing itu. Kemudian dia selama beberapa hari tinggal di balik semak-semak ini. Mengintai rumah dari induk kambing ini. Setelah beberapa hari itu berganti demi hari. Persediaan makanan kambing pun mulai habis kembali. Terus induk kambing berencana untuk pergi ke hutan mencari bahan makanan seperti yang dahulu. Seperti biasanya, induk kambing pun tidak segan-segan, tidak bosan-bosannya mengingatkan ketiga anaknya untuk tetap berada di rumah dan tidak boleh membukakan pintu sebelum mendengar nyanyian dari induk kambing tersebut. Nyanyiannya seperti biasa. Anak-anakku sayang, bukalah pintu, ibu sudah datang membawa susu. Seperti itu nyanyiannya. Kemudian pagi-pagi sekali ibu pun langsung pergi menuju hutan. Selang beberapa jam kemudian, pada siang harinya, si anak-anak kambing ini ketiga anaknya menunggu di dalam rumah. Dia menunggu kedatangan ibunya, tetapi ibunya tidak kunjung datang. Kemudian pada siang hari itu tiba-tiba serigala muncul di rumah si induk kambing tersebut. Karena tadi dia sudah bersembunyi di balik semak-semak. Dia kan mengintai tadi di rumah. Terus dia terus dia bernyanyi seperti yang dinyanyikan dari induk kambing tersebut. Dia berusaha menirukan suara dari nyanyian induk kambing tersebut. Kemudian setelah mendengar suara nyanyian tersebut, ketiga anak kambing lekas-lekas membukakan pintu dengan senang dan gembira untuk bertemu kembali dengan ibunya. Saat membuka pintu, tiba-tiba ketiga anak kambing ini mulai terkejut. Yang di depan rumahnya ternyata bukan ibunya, melainkan serigala.
serigala yang siap memangsa dan siap menangkap dan memangsa ketiga anak kambing tersebut. Terus serigala ini berusaha untuk mengejar ketiga anak kambing. Hanya anak pertama dan anak kedua dari kambing yang berhasil ditangkap oleh serigala ini. Sedangkan anak bungsu berhasil melepaskan diri dari cengkraman serigala dan bersembunyi di balik sebuah lemari. Nah, kemudian serigala ini membawa ke dalam hutan kedua anak kambing tersebut, membawanya jauh dari rumah induk kambing tersebut. Setelah beberapa saat, induk kambing pun mulai pergi ke rumah untuk bertemu dengan ketiga anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Induk kambing sangat terkejut karena saat melihat rumahnya sudah berantakan dan sudah gaduh, dia melihat salah satu anaknya yaitu bungsu. Dia bertanya apa yang sudah terjadi saat dia meninggalkan rumahnya. Kemudian bungsu pun bercerita. Kemudian induk kambing pun mulai sedih karena melihat kedua anaknya sudah tidak ada di rumah dan dicuri oleh serigala. Kemudian malam hari itu pun si induk kambing pun ini mulai berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan kedua anaknya pergi menemui serigala. Keesokan harinya pagi-pagi sekali induk kambing ini pergi ke dalam hutan. Dia mulai memasuki hutan, terus melewati tebing yang ada di hutan, terus melewati jurang, melewati sungai-sungai kecil yang ada di hutan. Setelah beberapa jam kemudian, di waktu sore hari, dia berhasil melihat seekor serigala dan kedua anak kambing sedang berada di bawah pohon. Kemudian dia melihat dua ekor anak kambing yang diikat di bawah pohon, dan di sampingnya terdapat seekor serigala yang tertidur pula. Kemudian induk kambing pun mulai mendekati dua anak kambing tersebut dan seekor serigala. Ketika melihat bahwa kedua anak kambing tersebut adalah anaknya, dia berusaha menghampiri kedua anak kambing tersebut dan mulai menenangkan kedua anak kambingnya. Dia mengatakan bahwa ibu akan segera membebaskan kalian dari serigala. Kalian harus tetap diam dan tenang. Kemudian induk kambing pun mulai berpikir, mencari akal. Bagaimana cara melepaskan kedua anaknya tadi dari jeratan serigala. Kemudian induk kambing pun mendapatkan sebuah ide, yaitu si induk kambing melompat berteriak dengan keras di telinga serigala ini. Kemudian dengan terkejutnya serigala melonjak dan langsung lari terbirit-birit karena takut dengan suara yang keras tadi. Melihat serigala yang lari tadi, yang lari dengan sangat kencang, induk kambing ini pun merasa lega karena berhasil mengusir serigala dari samping anaknya. Dan kemudian induk kambing pun segera bergegas menggunakan tali yang mengikat kedua tubuh anaknya. Dia pun segera memeluk anaknya dan membawanya pulang pada malam hari itu. Setelah selesai menempuh perjalanan menuju ke rumah, dia pun segera berkumpul dengan salah satu anaknya, yaitu si bungsu. Kemudian akhirnya keluarga kambing pun berhasil untuk kembali dan hidup bahagia bersama-sama. Nah, seperti itu anak-anak cerita dari induk kambing pemberani. Bagaimana ceritanya anak-anak? Bagus ya. Ada banyak cerita ya di sini. Sekarang ibu akan mengajarkan sebuah permainan. Ini dicatat ya nanti ya. Tugasnya jangan lupa. Ya, ini kan ada spesial. Nanti ibu akan memutarkan spesial ini. Habis itu
nanti dia menjadikan pasien Endang dan seterusnya. Nanti setelah selesai klinik berputar, kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya? Ya, belum. Kita dimulai? Bisa, belum. Ayo, Garuda Pancasila tetap. Nah, tadi kan yang punya Endang sudah menulis apa saja? Tolong sebutkan nama tokoh yang berada dalam cerita Induk Kambing Pemberani. Ya boleh. Ditulis, mau ditulis, ya. Kalau mau disebut aja nggak apa-apa ya. Tulis aja Bu, biar tahu Bu. Oh seperti itu. Ini tulisan itu pun apa ya? Sudah, bagaimana jawabannya? Ya Bu, ya Bu. Tepuk tangan. Jempol, jempol, taruh. Nah, tadi sudah sama ini, sampai Endang. Lanjutkan, yuk, nanti sampai aku tak pendukungmu, tapi tetap. Ini kalau sebutkan kapan setelah terjadi, tadi ada malam hari, pagi hari mencari makan tadi ya. Siang hari. Ya hari pagi jalan-jalan ke rumah. Sore hari saat pulang. Nah ya betul kan anak-anak. Lanjutkan. Patriarka proklamasi sedia. Alfi, sebutkan di mana peristiwa kejadian dalam cerita, sebutkan saja. Ada yang di rumah Bu. Ya di rumah. Lanjutkan Bu. Kita untuk mencari makanan. Ya Bu. Terus saat itu apa serigala mengikat kambing tadi juga di mana? Bawa pohon tulang-tulang Bu. Oh iya, betul kan anak-anak? Ya Bu. Ya lanjutkan. Lanjutkan. Iya, berkorban untukmu, Pancasila dan Pancasila. Cepat ini lagi. Sekarang tugas kamu adalah bercerita di depan rumah saja. Seperti tadi diberitakan, ceritanya di mana? Ayo maju. Ukurannya apa Bu? Nasihatnya nanti kita bersama-sama saja. Ya Bu. Harus cepat. Iya. Boleh seperti ini nantinya. Boleh lagi kalau misalnya lupa tapi tidak apa-apa. Apa ingat? Nanti ibu bantu. Pada suatu hari di sebuah rumah dekat hutan, hiduplah sebuah keluarga ibu kambing yang sangat Nah, itu perhatikan ya. yang sangat bahagia. Nah, pada suatu hari ketersediaan makanan di keluarga itu sudah habis dan ibu kambing ini hendak mencari makanan di hutan. Nah, sebelum ibunya pergi ke hutan, ibunya berpesan kepada ketiga anaknya agar dia selalu di rumah dan tidak boleh membukakan pintu kecuali dia mendengarkan suara nyanyian dari ibunya seperti ini. Anak-anakku sayang, kekasihku, ibu sudah datang membawa susu. Ibunya sudah pergi, terus sorenya ibunya kembali lagi ke rumah dan membawa makanan dengan menyanyikan lagu tersebut. Tetapi ibunya tidak tahu kalau ada serigala yang mengikutinya dan meminta dan mendengarkan nyanyian tersebut. Serigala itu mencuri lagu nyanyian yang dinyanyikan oleh ibu kambingnya. Nah, pada suatu
selang beberapa hari ketersediaannya sudah makanan sudah habis lagi dan kambing itu mau pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan lagi. Terus ibu kambingnya berpesan lagi. Boleh anak kambingnya agar membukakan pintu ketika mendengar nyanyian yang dinyanyikan sama ibunya. Akhirnya ibunya pergi ke hutan. Tetapi pada siang hari tiba-tiba serigala itu datang ke rumahnya ibu kambing. Lalu dia menyamar sebagai ibunya sambil menyanyikan lagu yang seperti biasa dinyanyikan oleh ibunya. Dia menirukan suara ibunya. Akhirnya ketiga anaknya pun membukakan pintu dan betapa kagetnya ketiga anaknya melihat serigala itu di depan rumahnya. Dengan sigap serigala itu menangkap ketiga anaknya, tetapi yang anak terakhir berhasil menyelamatkan diri dan kedua anaknya itu diculik dan dibawa ke hutan sama serigala. Pada malam hari si induk kambing pulang dan dia mendapatkan rumah itu sudah terbuka dan tidak ada anaknya. Akhirnya dia menemukan satu orang anaknya dan bertanya di mana kedua kakaknya. Akhirnya anak tersebut menceritakan bahwa kakaknya itu diculik sama serigala dan dibawa ke hutan. Dengan di pagi harinya sang ibu yang pemberani akhirnya dia pergi ke hutan untuk mencari anaknya dan di hutan dia menemukan kedua anaknya sedang diikat di bawah pohon dan segalanya sedang tidur. Dia mencari ide agar dapat membebaskan kedua anaknya. Akhirnya sang ibu kambing pun mendapat ide dan dengan ide tersebut sang induk pun berhasil membebaskan kedua anaknya dan dia berhasil membawa pulang dan bisa berkumpul kembali bersama ketiga anaknya dan ibu bahagia. Jempol, salut. Nah, yang belum terjawab adalah hasil dari yang terdapat dalam dongeng. Sekarang kita bisa berpikir bersama-sama. Nah, apa yang dapat kalian ambil dari cerita induk kambing pemberani tadi? Siapa yang mau menjawab? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, ini tadi. Jadi orang itu harus pemberani, Bu. Terus jadi orang nggak boleh mencuri, Bu. Mencuri, iya, itu poin pertamanya. Nah, tentang daerah atau masa yang dapat kalian ambil dari cerita dongeng tersebut adalah kita tidak dalam mendapatkan sesuatu, kita tidak boleh mencuri dari orang lain, entah sebagai itu nyanyian atau benda atau apapun. Kita tidak boleh mencuri sesuatu dari orang lain. Ya, mencuri itu termasuk perbuatan yang besar. Dan untuk mencapai sesuatu, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang baik. Tidak boleh menipu seperti yang dilakukan saudara tadi. Dia kan menipu dengan suara ibu kami. Seperti itu anak-anak. Sudah paham? Ya, kita harus menjadi orang yang jujur. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Itu Bu, menyimak, terus mendengarkan, terus tadi kan menceritakan kembali, terus tadi kalian menjawab ya, ada nama-nama tokoh, terus kapan tadi peristiwa terjadi, terus tempatnya, ya bagaimana ceritanya, terus cerita yang baik di depan, bagaimana cara bercerita yang baik di depan kelas. Jadi materi yang itu sampaikan tadi, adakah dari kalian yang tidak paham? Masih belum paham? Tidak sebenarnya, Bu. Iya, asli. Itu yang kapan sama di mana? Itu bagian cepat apa gimana? Kalau kapan itu adalah
Jadi jam berapa, terus pada hari apa, terus tadi kan dalam dongeng sudah disebutkan pada suatu hari, berarti kan zaman dahulu menyebutnya dengan pada suatu hari atau pada dahulu lah, berarti dalam waktu yang lama. Ya Bu. Iya, kalau enggak tadi pagi-pagi sekali hidup kami segera bergegas ke dalam hutan. Lalu di mana itu menanyakan tempat, kita belajar di sekolah merupakan tempat. Oh iya Bu. Sudah paham? Sudah Bu. Ya, ada yang lain belum paham? Sudah. Nah, untuk membantu kalian memahami dongeng, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk mencari sebuah dongeng. Nanti di majalah kalian bisa menggunakan internet dengan bantuan orang tua. Majalah buku, ini punya. Nanti bisa, yang punya majalah buku bisa digunakan. Di situ ada sebuah dongeng. Banyak. Ya, nanti di dongeng itu kalian potong dan kalian tanda di kertas. Nggak usah di buku tugas. Nanti kalian ditambahkan di sebuah kertas seperti ini, ditembakkan kan, bisa dihias atau jalan-jalan seperti ini. Nanti dikasih nama nggak Bu? Iya, tentunya diberi nama. Berapa Bu? Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Iya Bu. Mengerti? Besok Ibu bakal tugasnya. Nah, sebelum kalian pulang, Ibu akan memberikan tugas dari pertanyaan. Jadi, contoh apa dongeng yang dibacakan tadi. Ini tolong sampingnya dikasih. Dikerjakan dalam waktu 5 menit. Ya. Sudah selesai? Ya, ini. Yang lain? Belum Bu. Ya, ini. Ini Bu ya Bu. Ya, sudah ini dikumpulkan. Ya Bu. Nah, ini tugas kalian ini sudah Ibu bawa dan nanti Ibu akan koreksi. Tadi kita sudah membahas semuanya dan Ibu sudah memberikan PR. Sekarang waktu kalian itu berteman-teman. Ya, ayo cepat. Nah, seperti biasa sebelum kita pulang, ayo Heni ya. Sebelum pulang kita harus berdoa terlebih dahulu agar nanti dalam perjalanan pulang kita bisa selamat sampai tujuan. Setelah ini ayo tujuan. Teman-teman kita berdoa di tempat diskusi, berdoa mulai. Selesai salam. Selamat siang Bu. Selamat siang anak-anak. Nanti pulangnya hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.